Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas DBS tanggal Juli 3 tahun 2023. Kita akan membahas ayat Kolose 2 ayat 14. Kolose 2 ayat 14 bilang bahwa ada yang di blot out, yaitu the handwriting dari ordinances. Jadi kita lihat bahwa yang di blot out itu, atau yang dibuat menjadi tidak ada, adalah handwriting. Handwriting daripada ordinances. Jadi bukan ordinances-nya, karena sebelum kata ordinances ada of. Jadi handwriting of ordinances. Artinya itu bukan si ordinances-nya, tapi handwriting yang adalah bagian dari ordinances. Oke, apa itu handwriting yang akan di blot out? Handwriting yang mau di blot out itu adalah the record of debt atau catatan hutang daripada ordinances yang against us. Nah, artinya kita bisa lihat di sini ada dua hal ya, dua kategori, yaitu yang di blot out atau di bagian di ujung di bawah dibilang took it out, dan nailing it itu adalah si handwritings, karena blotting out the handwriting, took it out the handwriting, nailing it the handwriting to his cross. Itu kategori pertama. Kategori kedua adalah yang contrary to us. Yang contrary to us adalah ordinances that was against us, which was contrary. Jadi si yang against dengan contrary adalah si ordinances. Itu dua kategori. Handwriting dengan ordinances. Handwriting yang blot out, took out. Ordinances yang di against dan contrary. Oke, kita lanjut. Kenapa si ordinances ini tidak di blot out? Kenapa cuman bagian dari ordinances yang di blot out? Kenapa cuman handwriting of ordinances yang di blot out? Kita lihat ya. Ordinances itu artinya peraturan atau hukum. Kita bisa lihat itu di Deuteronomy 31 verse 24. Itu dibilang, and it came to pass when Moses had made an end of writing of the words of this law in a book until they were finished, the law of Moses. Jadi ini dia tulis, Musa yang tulis, dan dia tulis hukum. Dan hukumnya itu dari ayat 25 dibilang akan mau ditaruh di the Ark of the Covenant di bagian dalam sebelah kiri. Nah, itu di ayat 26. Oke, jadi buku yang Musa tulis, buku hukum yang Musa tulis akan ditaruh di Ark of the Covenant ayat 25, dan ayat 26 dibilang ini buku hukum ini ditaruh di dalam Ark of the Covenant, di tabut perjanjian. Oke, dan dibilang tujuannya itu ditaruh di situ adalah agar buku ini menjadi kesaksian yang menentang saya, menentang kamu. Oke, jadi kita lagi bicara Musa. Kalau kita lihat bahwa ordinances itu adalah yang against us, di sini dibilang buku Musa adalah against us. Oke, tapi yang against tadi bukan yang akan di blot out, di took out, dan nailing. Buku Musa dan ordinances akan against saya dan contrary saya, tapi bukan yang akan di blot out atau di took it out atau di nailing it to his cross, tapi dia against saya jadi saksi. Kenapa bisa begitu? Karena Roma 3:20 bilang bahwa hukum itu bukti bahwa saya tahu dosa. Artinya buku hukum ini yang Musa tulis hanya against saya. Hukum akan bilang saya against ke saya karena saya melanggar. Jadi buku itu gak perlu harus against saya selalu, karena hukum di ordain unto life. Dia bukan untuk against saya, tapi kalau kamu kedapatan sin, melanggar, hukum yang sama yang akan kasih tahu kamu bahwa kamu sudah melanggar. Oke, jadi itu against hanya didikte kalau kamu melanggar. Oke, kita balik lagi kembali ke Kolose 2 ayat 14. Jadi blotting out the handwriting of ordinances. Bicara orang yang melanggar, dan melanggar itu karena ordinances ya tadi kan yang against.
yang buku Musa, against. Dan kalau ada orang melanggar, ada yang perlu dibayar, yaitu si handwriting. Itulah the record of debt-nya. Jadi fungsinya dari hukum itu bukan cuman against, dia nggak against sebenarnya, tapi dia menjadi against karena kamu melanggar, dan jadi ada catatan hutang karena kamu melanggar. Dan yang mau di blot out itu adalah karena kamu melanggar hukum, ordinances, hukum Musa, hukum Tuhan, kita bisa bilang itu. Dan kamu melanggar ordinances, hukum Musa dan hukum Tuhan itu membuat kamu ada dosa, dan upahnya itu adalah kematian, ada hutang. Nah itu handwriting. Makanya mau di blot out itu adalah catatan hutang pelanggaran kamu kepada si ordinances. Nah jadi hutang kamu, catatan hutang kamu daripada hukum yang bilang kamu harus mati, yaitu tadi yang against sedang saya, itulah yang mau dipakukan. Sehingga kenapa? Karena kalau Tuhan sudah bayar, catatannya itu sudah tidak perlu menuduh saya lagi. Oke? Gak perlu dibayar lagi, karena sudah dibayar upahnya. Oke? Jadi yang di blot out itu bukan ordinances yang against ya, tapi pelanggaran si ordinances, karena saya melanggar hukum Musa kan. Ordinances itu against saya karena saya melanggar, dan upahnya itu adalah dosa, catatan hutang. Catatan hutang itu hasil dari ordinances itulah yang saya langgar, itu yang akan di blot out, di took it out, di nailing it to his cross. Oke, contoh dari law of Moses yang against karena melanggar, karena dilanggar. Oke, pertama di Keluaran 23:12 bilang ada hari ke-7 kamu harus istirahat, dan ternyata dibilang itu bicara tentang hari Sabat, tapi pas bicara hari Sabat bicara tentang ayat 14, 3 times thou shalt keep a feast unto me in the year. Jadi sementara bahas hari Sabat, bahas juga feast of the Lord, dan itu 3 kali. Ada pertama di musim pertama feast of unleavened bread, di feast kedua ada feast of harvest, okay? Dan yang terakhir adalah feast of ingathering. Jadi 3 times, 3 kali dalam setahun. Ini contoh hukum Musa yang akan against saya kalau saya tidak keep ini semua. Dan kalau nggak keep, saya melanggar, saya ada upah dosa, itu handwritingnya, minta saya mati, catatan hutang itu. Catatan hutang itulah yang akan ditiadakan, bukan hukum Musanya, bukan ordinances-nya, bukan law of Moses-nya. Okay? Jadi kenapa itu ditulis di Exodus 23? Nah, itu kita tahu urutannya setelah Exodus 20, dan Exodus 20 yang tulis bukan Musa tapi Tuhan. Jadi kita lihat bahwa ada urutan bahwa yang Musa tulis adalah setelah peristiwa yang Tuhan tulis. Makanya ada kutipan yang bilang bahwa Moses frame no law. Dia tidak membuat hukum apapun. Dia tidak membuat hukum atas namanya. Itu semua karena God yang mau dia tulis itu. Itu hukumnya God. Cuman dia minta jadinya Musa tulis itu. Oke. Jadi Exodus 23 ini sebenarnya sama ya dengan tadi yang di Ulangan 31-24. Jadi kita lihat bahwa buku Musa, kalau itu dilanggar, itu akan against. Ordinances itu nggak perlu against, tapi kalau saya langgar, dia akan against. Dan bukan ordinances dan bukan buku Musa lah yang dipakukan, karena dia against kalau saya melanggar. Jadi yang dipakukan adalah saya punya pelanggaran dari hukum Musa. Jadi kita mengerti, banyak orang sudah salah mengartikan Kolose 2:14. Mudah-mudahan bisa teman-teman terbantu dengan pelajaran ini. Terima kasih.